Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Jadi overall kita lihat dari market kripto ya, Bitcoin di perdagangan kemarin mengalami koreksi ya, terus BTC dominance kemarin sempat ada kenaikan nih sampai kisaran level 2.900 ya. Namun hari ini sudah turun kembali ke 2.844. Jadi dalam beberapa jam perdagangan terakhir, beberapa altcoin kembali mendapatkan sentimen yang bagus. Meskipun mayoritas memang masih cenderung lesu. Koin-koin yang memimpin itu kayak XRP, Litecoin, kemudian AAV, Cardano ya agak sedikit naik. Algorand masih sangat oke, kemudian Polkadot juga naik dikit ya, teman-teman, dan juga beberapa altcoin lain yang masih cenderung dalam performance yang sangat-sangat baik. Jadi kondisi dari pasar overall kalau kita melihat secara keseluruhan, market goldnya mengalami penurunan, berarti masih terjadi outflow dari perdagangan emas. Kemungkinan investor emas beralih ke beberapa aset kelas yang lain karena S&P 500 masih sangat oke, pergerakannya masih bullish. Kemudian juga ke beberapa altcoin, terutama altcoin yang jadul ya. Altcoin purba ini banyak yang mendapatkan inflow untuk perdagangan kemarin. Gitu. Jadi market sedang volatile, sedang sangat-sangat agresif banget pasar, teman-teman. Beberapa altcoin nggak gerak, beberapa yang lain justru malah rally. Oke, buat teman-teman yang aktif trading di market futures, kali ini Get.io lagi ngadain event Futures Carnival, di mana saat ini dibagi nih, ada tim Ethereum sama tim Solana. Teman-teman bisa menangin hadiah sampai 20.000 US dollar. Periode eventnya itu berakhir di tanggal 12 Desember nanti. Buat teman-teman yang ikutan, teman-teman diminta untuk memilih dua tim, Ethereum atau Solana. Misalkan teman-teman pilih timnya Solana, teman-teman diminta untuk trading di beberapa token di jaringan Solana seperti Solana, Pit Network, GTO, Wave, Ray, Goat, dan juga Pinat. Dan juga ada beberapa koin lainnya. Nah, kumpulin volume trading sebanyak-banyaknya karena teman-teman akan berpeluang mendapatkan reward pool price dari volume trading kalian. Tuh, kalau kalian pilihnya tim Ethereum, ya udah teman-teman trading di koin-koin yang ada di ekosistem Ethereum. Ya, nanti akan dikalkulasikan langsung teman-teman lewat volume trading kalian di sini. Jadi campaign ini berakhir di tanggal 12. Periode hadiahnya ya, kalau teman-teman jadi nomor 1 dari volume trading akan dapat 2.500 US dollar. Dan seterusnya sampai 300 pemenang, sampai 300, sampai kalian berada di peringkat 300 pun masih akan dapat distribusi rewardnya. Gitu. Untuk pengguna baru dapetin tambahan 10 dolar ya untuk deposit minimum sekitar 100 dolar. Dengan deposit trade itu akumulasinya adalah 200 dolar, teman-teman. Itu dapat langsung cashback sampai 10 dolar. Jadi lumayan banget. Tuh, buat yang tertarik, yang mau daftar Get.io, linknya di kolom deskripsi. Tuh, jadi kalau kita lihat sih dari kondisi saat ini, secara narasi di hari Selasa ini akan ada beberapa sentimen. Ya, dari Amerika Serikat akan ada data terkait dengan CFTC Gold Speculative Net Position. Ini banyak banget untuk market forex. Ya, terus dari Amerika Serikat juga akan ada data job opening. Data tentang pembukaan lapangan pekerjaan Amerika Serikat jam 10 malam. Data tersebut dapat mempengaruhi seperti apa dolar ya. Sementara kemarin kita dapat sedikit penurunan dari dolar, impact dari data manufacturing, pending, unemployment, ya itu beberapa data yang sebenarnya kemarin lumayan bagus sih untuk Amerika Serikat ya. Aku sendiri nggak tahu kenapa US dollar justru malah bergerak, oh ya, US dollarnya bergerak positif, teman-teman. Jadi ya datanya positif, US dollar juga positif ya. Cuman memang pelemahan justru terjadi pada gold nih, teman-teman. Goldnya lemah, terus inflow justru pindah ke beberapa aset kelas. Jadi bukan indeks dolarnya ya yang turun, tapi goldnya gitu. Jadi di dalam market ini kan total jumlah uang ya itu akan terus berpindah, teman-teman, ke tempat-tempat yang lebih menguntungkan mereka.
gitu. Jadi sebenarnya market ini digerakkan oleh uang. Uang yang beredar secara keseluruhan tuh untuk investasi di emas, di saham, properti, deposito ataupun money market ya. Terus juga ada obligasi dan juga aset-aset kelas yang lain. Nah, semua sektor aset kelas itu memperebutkan uang yang sama. Mana aset kelas yang naik, berarti inflow mengarah ke sana. Sementara aset kelas yang turun, kemungkinan terjadi outflow ya dan uang yang berpindah itu akan mempengaruhi dinamika dari market. Itu. Jadi kalau kita lihat hal-hal seperti ini ya berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa investor emas udah mulai mengambil profit mereka atau taking profit ya, sementara beberapa aset kelas yang lain ini masih menunggu inflow ya, termasuk juga Bitcoin yang memang belakangan ini setelah menyentuh level 99.000 dia akhirnya turun ya, koreksi dulu sampai kisaran 92.000 dan juga 95.000. Jadi tektokan di level tersebut gitu. Sementara altcoin beberapa udah mulai ada yang rally impact daripada penurunan dari BTC dominance. Jadi kondisi market adalah seperti itu. Kalau teman-teman punya koin yang belum naik, teman-teman harus sabar, ya kan? Harus sabar, teman-teman. Karena ya nanti bakalan ada kesempatannya juga. Cuman mungkin koin yang kalian beli itu lagi lagging aja. Ya, artinya market maker itu masih berfokus sama beberapa altcoin saja. Ya, koin kalian yang kalian kalian sempat beli mungkin belum dilirik oleh market makernya, tapi nanti pasti arus akan ke sana juga. Teman-teman akan berpindah juga nih dari koin-koin yang udah naik menjadi kemahalan ya kan. Whales juga agak kesulitan buat naik karena mungkin demand dari retail juga sedikit ya, mereka akan pindah juga akhirnya ke altcoin yang belum rally. Itu jadi sabar-sabar aja buat teman-teman. Oke, kita review sedikit ya untuk pergerakan dari ETF, khususnya ETF dari Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, kemarin kalau kita lihat dari data Bitcoin Spot ETF, overall bagus untuk beberapa hedge fund. Kemarin ada inflow dari Bitcoin, Bitcoin ETF miliknya BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, yaitu mengalami inflow dan total inflow-nya sekitar 320 juta. Ya, oke lah teman-teman. Nggak buruk-buruk amat lah. Kalau kita lihat dari BTC Spot, sorry ini, US Ethereum Spot ETF ya. Kemarin itu ada inflow yang lumayan gede juga teman-teman, masuk ke marketnya Ethereum. Nah, Ethereum kalau aku perhatikan secara pergerakan hari ini, dia masih bertahan di kisaran 3.600. Nggak apa-apa, Ethereum masih turun atau koreksi ya, namun dari inflow-nya menunjukkan indikasi yang bagus. Jadi kita bisa melihat nih, secara perspektif midterm, Ethereum ini punya potensi untuk kenaikan. Cuman untuk saat ini masih belum rally ya, masih belum rally. Jadi sabar-sabar aja dulu buat yang pegang Ethereum. Aktivitas di DEX volume ya, DEX volume saat ini mengalami peningkatan ya, terutama di beberapa jaringan yang dipimpin oleh Solana, jaringan Ethereum, Base, Arbitrum, Avalanche, Polygon, Torchain, Sui, dan juga Optimism, serta DEX yang lain. Jadi decentralized exchange saat ini sangat aktif. Teman-teman, Whales ya, itu biasanya ada yang pakai centralized exchange, ada juga yang pakai DEX. Kalau mereka transaksi di DEX, biasanya datanya akan sedikit lebih tertutupi ya, karena DEX itu cenderung sangat anonim, sulit dilacak, bahkan kita menggunakan seperti Arkham Intelligence atau Into Blockchain itu juga kesulitan juga teman-teman. Jadi bisa dibilang penggunaan DEX belakangan ini memang sangat-sangat tinggi ya, dan ini memberikan impact terhadap kenaikan juga untuk beberapa altcoin belakangan. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang menjadi sentimen yang positif untuk market. Di bulan November ini aktivitas DEX-nya meningkat pesat ya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Oke, teman-teman, kita lihat dari berita yang lain, ada beberapa altcoin yang akan unlock ya. Ethena akan ada unlock besok, waspada 0,44% akan ada di unlock. Ya, mungkin nggak terlalu gede, tapi bisa saja memberikan impact. Terus juga ada Cardano 0,05, nggak ngaruh lah. Kemudian JITO ya, JTO, ini ada unlock sampai 103%.
dari total supply saat ini. Hati-hati, ini ada unlock besar nih untuk G2. 4 hari ke depan, teman-teman. Kemudian ada BGB akan ada unlock 0,38%. Lalu IO ada unlock 1,68%. APT unlock 2,11%. Waspada Aptos ya. Terus ada XC Infinity ada unlock 0,53%. Darknet juga akan ada unlock 2,83, SEI akan ada unlock 1,39, dan Arbitrum unlock 2,26% dalam kurang lebih 2 minggu ke depan. Jadi waspada kalau teman-teman ada yang pegang token-token yang unlock. Nggak pasti harganya turun, tapi akan berpotensi mendapatkan tekanan. Ya, jadi ya tetap diperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian Marathon Holding Digital kemarin baru saja meluncurkan private offering. Mereka menargetkan 700 juta ya, 700 juta US dollar ya dalam bentuk zero coupon convertible senior notes. Jadi dia meluncurkan obligasi untuk corporate ya, teman-teman. Dan mereka mengincar dana 700 juta US dollar. Untuk apa? Untuk mereka investasikan ya dalam bentuk Bitcoin. Ya, mereka bersiap untuk membeli Bitcoin, dan mungkin ada juga yang diberikan atau yang dibelikan beberapa alat miner. Ini Marathon ini adalah salah satu perusahaan Bitcoin mining yang sudah listing di bursa Amerika Serikat. Ya, jadi perusahaannya besar, sahamnya udah listing, dan mereka meluncurkan obligasi corporate. Kemarin mereka cuma nargetkan 700 juta saja, tapi yang dapat adalah 805 juta untuk beli Bitcoin lagi, teman-teman. Jadi kemarin dia dapat dana investasi yang sangat-sangat besar, dan menurut saya ini merupakan sebuah indikasi nih, investor sangat mensupport ya, sangat mensupport Marathon Digital untuk ekspansi membeli Bitcoin lebih besar gitu. Jadi 6.400 Bitcoin akan siap dibeli ya oleh Marathon, dan ini merupakan sebuah berita yang bagus juga gitu. Selain itu juga kemarin ada MicroStrategy baru saja membeli Bitcoin lagi, teman-teman. Total yang diakuisisi adalah sekitar 15,4 ribu ya, 15.400 Bitcoin diakuisisi oleh MicroStrategy. Dia beli di harga kisaran 95.976 per Bitcoinnya. Itu. Lalu ada Wisdom Tree kemarin meluncurkan proposal terkait dengan XRP Fund ya, ETF XRP dari Wisdom Tree kemarin diluncurkan. Wah, ini makin memperkuat ya posisi dari XRP mengalami tren rally karena banyak sekali investor-investor besar yang sudah mengajukan juga untuk proposal ETF, dan banyak yang menunggu, teman-teman. Nah, ini Mudang ya. Mudang kemarin ngepam karena Coinbase sendiri ikut memberikan gambaran terkait dengan roadmap ke depannya dari project meme token tersebut. Ya, Mudang kemarin udah ngepam rally. Jadi itu yang saya bilang ya, market memang masih cenderung mix, ada yang koreksi, ada yang udah naik, tapi apapun itu, koin-koin yang belum naik itu kedepannya pasti akan mendapatkan inflow juga, karena whale sendiri juga akan menghitung nih, teman-teman, mana koin-koin yang masih cukup menarik untuk mereka mainkan, untuk mereka beli, terutama koin-koin yang masih under value atau underperform. Karena koin-koin yang belum perform, mereka bisa akumulasi cenderung di harga yang lebih murah, ya kan, daripada mereka harus masuk ke koin yang sudah rally sampai puluhan persen dalam seharinya. Pasti mereka akan melirik koin-koin yang belum terlalu naik. Jadi artinya kalau teman-teman ada pegang koin-koin yang belum rally, misalkan pegang Solana, ya Solana masih agak koreksi. Jadi masih harus sabar. Misalkan Worldcoin juga, ini juga masih cenderung korektif. Terus ada BNB yang belum terlalu ngepam. Kaspa juga ya, Kaspa underperform belakangan ini. Dia masih bergerak sideways. Terus meme token yang mungkin kemarin ada sempat beli, ya kan belum terlalu naik, seperti Dogecoin, ya harus sabar-sabar dulu untuk posisi sekarang. Gitu. Kalau dari saya sih melihat ke depannya masih bakalan ada chance nih teman-teman untuk altcoin yang belum rally.
Oke, ini ada sedikit data dari sentimen terkait dengan apa namanya, peningkatan beberapa jumlah user dari XRP, Shiba, dan juga BAND. Ya, ada peningkatan jumlah dompet baru pada XRP yang melejit sampai 22,3 ribu. Sangat besar. Shiba ada peningkatan sampai 7,5 ribu dompet baru, yang berarti adalah adopsi mereka semakin meningkat, teman-teman. Jadi peningkatan jumlah dompet baru ini bisa menjadi sebuah sentimen bagus. Artinya investor bikin dompet, ya kan, tentu saja mereka akan simpan aset kripto mereka di sana. Di hold lah istilahnya, di hot wallet ataupun cold wallet. Ya, itu bisa menjadi salah satu indikasi nih akan ada beberapa peningkatan dari beberapa project yang ada di sini. Itu masih akan berpotensi untuk rally. Jadi, ya, good point, teman-teman. Kemudian berita yang lain datang dari Silk Road ya. Ini adalah ya Bitcoin sitaan dari Amerika Serikat yang kemarin terdeteksi ada perpindahan gitu. Jadi US governance preparing to sell has already sold the asset. Kalau kita lihat dari beritanya kemarin ada perpindahan sekitar 19.800 Bitcoin yang terkoneksi dengan Silk Road ya, dan dipindahkan ke Coinbase Prime pada hari Senin kemarin. Dan ini berpotensi nih pemerintah Amerika Serikat akan mulai jualan kembali. Ya, mungkin jualan untuk terakhir kalinya karena kemarin di saat pemilu, menjelang pemilu Amerika Serikat, Donald Trump sudah berjanji nih kalau tidak akan ada Bitcoin yang keluar dari Amerika Serikat ya, termasuk itu Bitcoin sitaan dari Silk Road. Makanya ya ini mungkin bisa menjadi akhir-akhir Amerika Serikat melakukan penjualan terhadap Bitcoin mereka. Itu. Jadi ini datanya ada ya, teman-teman, ada perpindahan aset senilai 19 ribuan Bitcoin, 19.800 Bitcoin ya. Ini dia yang sudah berpindah ya ke wallet baru dari sebelumnya itu ada di US governance. Itu. Kemudian Coinbase Fiat to Crypto on-ramp integrate Apple Pay. Apple Pay terintegrasi dengan Coinbase untuk menyediakan antara fiat ke kripto. Ini merupakan sebuah berita yang bagus. Tentu saja pengguna Apple akan lebih gampang nih terkoneksi dengan yang namanya kripto dengan adanya koneksi tersebut. Ya, tapi ini hanya disupport oleh Coinbase saja ya, belum disupport oleh exchange-exchange yang lain. Lalu bagaimana untuk pergerakan dari Bitcoin? Di perdagangan kemarin sebenarnya pergerakan market lumayan volatile ya di awal perdagangan kemarin ya, terutama ketika buka di market Asia itu ada tekanan jual yang terjadi pada beberapa altcoin gitu, dan menurut saya sih tekanan jual kemarin itu beralasan karena BTC dominance-nya sempat mengalami kenaikan. Tapi ternyata di pembukaan market Amerika Serikat BTC Dominance justru malah lanjut drop dengan posisi smart money yang kosong. Artinya apa? Artinya kita masih punya potensi untuk kenaikan pada altcoin. Ya, sedikit review aja, monthly time frame di beberapa chart kemarin menunjukkan indikasi yang bagus ya untuk altcoin. Kemarin udah banyak yang ngasih indikasi we ready to bullish, teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan misalkan dari XRP, dari Solana, kemudian dari Cardano, Worldcoin, mayoritas closing monthly time frame-nya bagus. Ya, memang secara jangka pendek ada potensial koreksi di awal minggu bulan Desember ini. Tapi menurut saya itu sangat-sangat wajar. Ya, dan ternyata koreksi kemarin terjadi di beberapa koin saja. Koin-koin lawas kemarin masih tetap melanjutkan tren yang positif. Ini berarti potensi market masih bakalan tetap growth. Kemudian di closing time frame weekly kemarin ya di hari Minggu pagi jam 7 juga indikasinya bagus. Pergerakan Bitcoin setelah dia breakout dari level 67.000 di area resisten sebelumnya, dia melesat langsung naik sampai 99.000 dengan 3 candle hijau lanjutan. Ini menunjukkan tren yang sangat bullish pada Bitcoin. Jadi positif untuk Bitcoin. Kemudian BTC dominance yang turun akan mempermudah ya altcoin untuk mengalami rally gitu. Litecoin, XRP,
XRP terutama nih, nggak ada yang nyangka XRP bisa $2,7 ya, padahal dia dibilang sebagai stable coin gitu, tapi fase yang sangat panjang untuk XRP. Jadi congrats buat teman-teman yang sudah pegang XRP sebelumnya, nggak ada yang nyangka kalau XRP bisa rally ke all time high-nya saat ini. Gitu. Sebelumnya dari tahun 2018, pergerakan XRP ini mentok-mentok sampai di $1. Turun lagi ke setengah dolar, naik lagi ke $1, turun lagi ke $0,2 something, and then saat ini dia luar biasa banget, $2,7. Ngeri, teman-teman. Ya beberapa altcoin lain juga performanya bagus seperti Cardano, itu terus juga ada apa namanya XLM ya, aku nggak pantau XLM, tapi juga udah naik sangat tinggi. Litecoin kemarin kita sempat spill, dia baru aja breakout teman-teman dari trend line. Jadi Litecoin punya potensial ya untuk teman-teman mungkin yang mencari koin yang belum naik, boleh dipantau. Kemudian juga beberapa altcoin kemarin masih lesu nih. FatAI, Manta, lalu ada Koti. Koti udah naik sih, tapi di sini kelihatan merah ya. Tapi Koti bagus kok, teman-teman bisa pantau ya. Dia juga udah breakout kemarin dan so far pergerakannya masih cenderung strong. Gitu. Jadi dari saya sih melihat karena BTC dominance-nya turun, berarti Bitcoin kemungkinan masih akan diberikan keleluasaan untuk konsolidasi atau bergerak sideways. Ini sih poin bagus untuk altcoin ya. Jadi untuk saat ini ya Bitcoin masih terbilang strong. Selama Bitcoinnya masih aman, nggak drop aja. Selama itu pergerakan altcoin juga masih akan cenderung menarik. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari smart money, itu masih sangat-sangat bullish on Bitcoin. Paling MACD-nya ada sedikit pergerakan merah, jadi tetap waspada secara jangka pendek. Masih akan ada kemungkinan aksi taking profit dari beberapa whales yang memang sudah sempat cuan. Seperti itu. Jadi meskipun market bullish ya kan, indikasi menunjukkan bullish, closing bullish, narasi-narasi buy Bitcoin semua nih teman-teman. Tapi tetap menurut saya tetap hati-hati, jangan FOMO untuk teman-teman. Jadi congrats yang udah sempat beli dan juga yang mungkin udah mulai taking profit pelan-pelan ya kan. Taking profit 20% atau 10%. Ya nikmatilah hasil cuan kalian karena kita nggak tahu secara pasti ketika posisi party seperti ini bisa jadi tiba-tiba market bisa volatile banget teman-teman. Jadi ketika fase-fase seperti ini banyak investor yang FOMO, terutama yang trading di market futures. Itu kalau kalian lihat dari beberapa indikator open interest pasti sangat tinggi di posisi sekarang. Jadi kalau dari saya sih menurut saya kurangi leverage aja bagi yang masih trade. Karena ya takutnya ada long or short squeeze yang dapat mempengaruhi trading kalian gitu. Karena ya market-market seperti sekarang ini bakalan sangat-sangat rawan, sangat-sangat volatile. Teman-teman bisa cari tuh datanya di CoinGlass ya. Teman-teman masuk ke open interest. Di sini kalian bisa melihat seperti apa volatilitas dari para trader di market futures. Bitcoin futures open interest. Saat ini masih dalam posisi yang sangat-sangat tinggi. Makin tinggi open interestnya, makin banyak orang yang berspekulasi di market futures, makin tinggi juga kemungkinan ada long or short squeeze. So, itu sih kalau dari saya. Congrats buat yang udah cuan ya, yang baru masuk kemarin juga di beberapa koin. Selamat menunggu, selamat bersabar-sabar ya. Mungkin koin kalian belum naik, nggak masalah teman-teman, karena itu adalah fase yang wajar. Koin-koin yang hari ini naik tinggi, ke depan juga pasti bakalan koreksi ya. Akan giliran nih ibaratnya ke koin-koin yang belum naik. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita banyak membahas tentang berita-berita pada pasar ya. Kemarin juga ada rumor Ethereum 3.0. Kita juga sudah sempat sampaikan. Siapa tahu itu bisa menjadi movement kenapa Ethereum mengalami kenaikan. Dan juga ada beberapa koin yang kita bahas juga di komunitas. Bagi teman-teman yang punya Telegram yang pengen join ya, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Udah tembus 5.000 member teman-teman. Oke, sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.